Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakibah Fadilah dari kelas 10 akuntansi 2 dan saya akan mempresentasikan materi terkait pandangan dari tokoh Profesor Dr. Master Supomo. Profesor Dr. Master Supomo merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 sebagai seorang ahli hukum generasi pertama yang ada di Indonesia. Supomo turut pula berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Pria yang lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah ini berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Kakeknya dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardono, Bupati Anom Sukoharjo kala itu. Sedangkan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodjo, Bupati Nayak Sregen. Karena berasal dari keluarga priai, Supomo beruntung memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di ILIS Eropisi Ligiri School setingkat dengan sekolah dasar di Boyolali pada tahun 1917. Di tahun 1920, Supomo lalu meneruskan pendidikannya di MULO Mir Uyi Bird Ligeri Onderwijs yang terletak di kota Solo. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan hukum di Batavisch Red School di Batavia dan lulus di tahun 1923. Setelah lulus, ia menjadi pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Menteri Kehakiman pertama di Indonesia ini kemudian berkesempatan melanjutkan pendidikan ke Rijksuniversiteit Leiden atau Leiden University di Belanda tahun 1924 di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum asal Belanda yang terkenal sebagai perancang ilmu hukum adat Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, tahun terakhir penduduk Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mengerjakan persiapan kemerdekaan di wilayah pemerintah Pulau Jawa ini. Supomo menjadi salah satu dari 62 anggota pada sidang pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni. Ia menyatakan dukungannya untuk masa depan Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat dengan alasan bahwa ini sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Dia juga berbicara menentang gagasan negara Islam pada tanggal 1 Juni 1945. Presiden di masa depan Soekarno berpidato di mana ia menguraikan dasar negara masa depan 5 sila Pancasila pada reses BPUPKI. Hal ini kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan konstitusi masa depan. Piagam Jakarta oleh Panitia 9 tidak termaksud Supomo. Ketika BPUPKI bersidang kembali untuk sidang kedua yang akan dimulai pada 10 Juli, sebuah komite beranggotakan 19 orang dibentuk untuk menghasilkan rancangan undang-undang. Dan Supomo memainkan peran dominan dalam pembahasannya yang berlangsung selama 3 hari. Dia sengaja menghasilkan konstitusi yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan kekuasaan yang berkuasa pada presiden. Dan tanpa sistem checks and balance yang jelas sejalan dengan pendapatnya. Secara khusus ia mendukung totalitarianisme integralis berdasarkan ideologi keluarga dan rekomendasi negara Indonesia yang dimodelkan pada Nazi Jerman dan
Kekaisaran Jepang. Ia meyakini sistem ini akan menghindari konflik kepentingan antar pemerintah dan masyarakat. Oleh Muhammad Yamin yang mencerminkan demokrasi ala barat dengan jaminan hak asasi manusia, itu ia ditentang keras oleh wakil presiden masa depan Hatta, juga ingin mendeklarasikan hak-hak untuk dimasukkan, tetapi Sukarno memihak Supomo. Kompromi mencapai pasal 28 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia akan diatur dengan undang-undang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri presentasi saya sendiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.